Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Zania Rambe, NPM 20082606109. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya, yaitu anemia aplastik dengan blok hematologi and imunologi dengan remedial. Nah, jadi yang pertama di definisi anemia aplastik ini adalah kondisi kekurangan hematokrit yang dianulir oleh ketidakmampuan sumsum tulang untuk membantu dan mendistribusikan darah. Untuk etiologinya, kerusakan fisik atau kimia atau penghancuran dan penurunan sistem imun, cacat genetik. Kemudian untuk faktor resikonya ada infeksi virus seperti hepatitis B, HIV, sitomegalovirus atau CMV, dan virus Epstein. Lalu untuk klasifikasinya, dia ada makrositik hipokrom yang dijumpai MCV-nya itu menurun. Lalu cek besi serumnya itu apabila yang normalnya itu thalassemia dan anemia sideroblastik, dia itu menurun, defisiensi besi dan penyakit kronis. Kemudian normosistik normokrom atau MCV, dia itu retikulosit. Apabila anemianya itu meningkat hemolitik dan pendarahan akut, maka anemia yang normal itu menurun, anemia aplastik, dan anemia renal dan leukemia. Lalu makrositik atau megaloblastik, MCV-nya itu meningkat, defisiensi asam folat dan defisiensi B12. Nah, kemudian untuk DD anemia aplastik, dia itu ada anemia megaloblastik, penyakit infiltratif sumsum tulang, sindrom mielodisplastik, hiposelularitas, hipersplenisme, dan large granular limfosit leukemia. Nah, untuk patofisiologi anemia aplastik ini, patologi umumnya itu lebih sering dari 3 faktor ini. 3 faktor ini yaitu yang pertama gangguan sel induk hemopoietik, yang kedua gangguan lingkungan mikrosumsum tulang, kemudian yang ketiga proses imunologi. Nah, di mana sumsum tulang ini yang digantikan oleh lemak dapat terjadi akibat kerusakan kimia atau fisik, atrogrenik benzena. Namun kerusakan paling sering terjadi itu secara latrogenik dari kemoterapi dan radiasi. Nah, untuk penghancuran kekebalannya itu terutama sel T, dan sebagai cacat konstitusional pada gen yang penting dalam pemeliharaan integritas sel dan pengaturan kekebalannya. Nah, kemudian untuk cara menegakkan anemia aplastik ini, keluhan utamanya itu yaitu dijumpai lemah, lesu, letih, dyspnea, palpitasi, pusing. Kemudian frekuensi pernapasan itu meningkat, dijumpai perdarahan gusi, kulitnya itu kering, lalu dijumpai retina, hidung, gastrointestinal tract, dan vagina. Kemudian asimptomatisnya itu dijumpai demam, et causa hepatomegali. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu apusan darah tepi, LED, fisiologi hemostatis, biopsi, dan sumsum tulang. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita interpretasi, yaitu fisiologi
Statis, dia itu waktu perdarahan memanjang karena trombositopenia. Lalu yang kedua, laju endap darah. Laju endap darah itu selalu meningkat pada sekitar 89%. Kasus memiliki LED lebih dari 10 mm per jam dalam jam pertama. Lalu yang ketiga, pemeriksaan darah tepi. Ditemukan anemia normositik normokromik, kadang ditemukan makrositosis, anisostosis, poilositosis, granulosit, dan trombosit ditemukan dalam jumlah yang rendah. Limfosit relatif terjadi pada 75% kasus, retikulosit rendah ataupun normal. Lalu yang keempat, biopsi sumsum tulang. Hiposelularitas, kepadatan tulang kurang dari 25%, banyak terisi lemak. Nah, untuk komplikasi anemia aplastik ini dia terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh atau hemokromatosis, kemudian dijumpai sindrom myelodysplasia, kanker darah, leukemia, dan kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Nah, untuk tata laksana farmako dan farmakonya, dia ada tata laksana definitif, suportif, imunosupretif. Nah, untuk yang definitif, tata laksana itu berupa transplantasi sumsum tulang. Pasien muda biasanya memiliki toleransi TST yang baik. Untuk yang suportif, dia itu berupa transfusi PRC hingga kadar Hb itu 7-8 gram per desiliter apabila ada keluhan anemia. Lalu untuk imunosupresif, antisimosid globulin Ategim 20 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 hari berasal dari kuda. Lalu timoglobin 3,5 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari berasal dari kelinci, plus siklosporin sampai 12-15 mg per kilogram berat badan selama 6 bulan. Nah, untuk edukasinya, dalam 10 tahun untuk pasien anemia aplastik ini yang mendapatkan terapi imunosupresi adalah 68%. Sedangkan umumnya itu untuk pasien mendapat transplantasi sel hematopoietik adalah 73%. Untuk edukasinya, pengertian penyakit, penyebab, pemeriksaan yang perlu dilakukan, dan opsi terapi. Nah, berikut referensi yang saya gunakan di mind mapping anemia aplastik ini, yaitu yang pertama, Bacta PDIM Hematologi Klinik, ringkas penerbit buku kedokteran EGC 2018. Yang kedua, ada Forrester CM Huang JN Aplastic Anemia, Minutes Pediatr Konsul 8 tahun edisi 2018. Lalu ada Hofbrand V Essential Hematologi edisi 2017. Kemudian ada Furlong A Charter Aplastic Anemia, Current Concepts in Diagnosis and Management, Pediatrics Child Health 2020, halaman 32-38. Lalu kemudian Klichik SB, Bone and Sphinx J. Dokal I. Faukanli Tehil, Management of Adult Aplastic Anemia, Berjol Hematol, tahun 2016 sampai tahun 2018. Berikut referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.